Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar channel Radal Jazira yang budiman, kali ini kita berjumpa kembali untuk berkisah tentang seorang pemuda yang bertobat hingga menjadi sebuah nama yang diabadikan dengan sebutan Taubatan Nasuha. Dan kalian silahkan duduk manis, biarkan kami yang bercerita. Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan di-share agar kami selalu memberikan kisah-kisah menarik lainnya. Kisah ini adalah kisah taubatnya sahabat Nasuha. Kisah ini diambil dari terjemahan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menceritakan taubatnya Nasuha. Suatu hari Umar radhiyallahu an datang menemui Rasulullah dengan menangis. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar?" Kata Umar, "Sungguh hati saya merasa tersentuh oleh ratapan seorang pemuda yang ada di pintu rumah Tuan." Rasulullah pun memerintahkan untuk membawa pemuda itu. Ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah, beliau pun bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis dan meratap?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, yang membuat saya menangis ialah banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada saya." Beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu?" "Tidak," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah membunuh orang dengan tanpa hak?" tanya Rasulullah. "Tidak," jawab pemuda itu. "Allah akan mengampuni semua dosamu, meskipun dosamu itu sepenuh 7 langit dan bumi." Jelas Rasulullah sembari menenangkan pemuda itu. Mendengar penjelasan Rasulullah, pemuda itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, dosa saya lebih besar dari 7 langit dan gunung yang tegak berdiri." Beliau pun menimpali, "Apakah dosamu lebih besar dari kursi kekuasaan Allah?" "Dosa saya lebih besar lagi," ratap pemuda itu. "Apakah dosamu lebih besar dari arsy?" Beliau kembali bertanya. "Dosa saya lebih besar dari itu," jawab pemuda itu. "Apakah dosamu lebih besar ataukah Allah?" tanya Rasulullah. "Allah tentu lebih besar dan lebih agung, tapi saya malu kepadanya, wahai Rasulullah," jawab pemuda itu. Beliau pun bersabda, "Janganlah engkau malu, beritahukan dosamu kepada saya," pinta Rasulullah. Oleh karena beliau meminta, maka pemuda itu pun tak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya ia pun menceritakan dosa yang telah dikerjakannya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya adalah seorang pemuda pembongkar mayat dalam kubur sejak 7 tahun yang lalu. Tidak tanggung-tanggung, mayat gadis-gadis yang sudah saya gauli berjumlah 99 orang. Manakala saya hendak menggauli mayat gadis yang ke-100 kalinya, ternyata seorang gadis putri seorang sahabat golongan Ansor yang meninggal dunia. Maka saya pun membongkar kuburnya dan mengeluarkannya dari kafannya. Karena tergoda bisikan setan, saya pun menggaulinya. Tiba-tiba gadis itu berbicara, 'Tidakkah engkau malu kepada kitab Allah dan pada hari dia meletakkan kursinya untuk memberikan hukum serta mengambil hak orang yang dianiaya dari orang yang telah menganiayanya? Mengapa engkau jadikan aku telanjang di hari penghimpunan kelak dari orang-orang yang telah meninggal dunia? Mengapa engkau jadikan aku berdiri dalam keadaan junub di hariban Allah?" Mendengar cerita itu, Rasulullah pun meloncat karena gusarnya. Dengan suara keras beliau berkata, "Wahai pemuda fasik, keluar dan jauh-jauhlah kamu dari saya. Tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali neraka." Pemuda itu pun keluar dengan menangis sejadi-jadinya. Ia menjauh dari khalayak ramai dan menuju ke padang pasir yang luas, dengan tidak mau makan dan minum sesuatu apapun, serta tidak bisa tidur sampai 7 hari lamanya. Tubuhnya pun menjadi lemah dan lunglai, hingga ia pun jatuh tersungkur di permukaan tanah berpasir yang maha luas itu. Seraya meletakkan wajahnya di pasir sambil bersujud, ia berdoa dan meratap, "Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasul-Mu agar dia bisa menolongku di sisi-Mu. Namun ketika ia mendengar dosaku yang sangat besar,
ia mengusir dan mengeluarkan aku dari pintunya. Kini aku datang ke pintumu agar engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasihmu. Sesungguhnya engkau maha pengasih kepada hamba-hambamu. Tak ada lagi keharapanku kecuali hambamu. Tak ada lagi harapanku kecuali kepadamu. Kalau tidak mungkin, maka lebih baik engkau kirimkan saja api neraka dari sisimu, dan bakarlah aku dengan api itu di duniamu ini, sebelum engkau bakar di akhiratmu nanti. Sepeninggal pemuda itu, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah berkirim salam kepadamu." Beliau pun menjawab, "Salam Allah." Setelah itu, malaikat Jibril kembali berkata, "Allah bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah menciptakan para makhluk?" Beliau menjawab, "Tentu saja tidak, Allah yang telah menciptakan semuanya." Allah juga bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah memberi rezeki kepada makhluk-makhluk Allah? Malaikat Jibril kembali bertanya, tentu saja Allah lah yang telah memberi rezeki kepada mereka, bahkan juga kepada aku, jawab beliau. Apakah kamu yang berhak menerima taubat seseorang? Kembali malaikat Jibril berkata, Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya, jawab beliau. Mendengar jawaban-jawaban Rasulullah, malaikat Jibril pun berkata, Allah telah berfirman kepadamu, telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan satu dosanya kepadamu. Tapi mengapa engkau berpaling daripadanya dan sangat marah kepadanya? Lalu bagaimana dengan orang-orang mukmin besok, jika mereka itu datang padamu dengan dosa yang lebih besar seperti gunung? Kamu adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadikanlah engkau orang yang berkasih sayang kepada orang-orang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maafkanlah kesalahan hambaku, karena aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Mendengar teruguran Allah, Rasulullah pun mengutus beberapa orang sahabatnya untuk menemui pemuda yang pernah diusir Rasulullah itu. Akhirnya mereka menemukannya dan mereka pun memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah kepadanya. Lalu mereka membawa pemuda itu kepada Rasulullah, dan kebetulan saat mereka sampai beliau sedang mengerjakan sholat. Maka mereka pun segera bermakmum di belakangnya. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau pun membaca surat At-Takatsur. Baru saja beliau sampai di ayat hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maka pemuda itu pun menjerit keras dan jatuh ketika orang-orang telah selesai sholat. Mereka pun mendapati ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Allah berkenan menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba Allah yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.